sama sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun tadi pagi hujan, tapi saat ini udara sudah cerah. Semoga teman-teman kalian yang belum mempersiapkan diri untuk bergabung, segera bergabung untuk mengikuti pembelajaran tatap muka daring pada kesempatan pagi ini. Sambil menunggu teman-teman kalian bergabung, saya ingatkan kembali bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian 2 materi ya, sekaligus jadi disebut ulangan blok karena 2 materi jadi 1. Mengapa saya gunakan 2 materi jadi 1? Supaya lebih hemat waktu ya. Kalau setiap materi pertemuan kita ulangan harian, nanti saya kasihan kalian repot dengan berbagai macam tugas, terutama untuk mata pelajaran yang rumit ya, yang sulit, misalnya matematika, IPA, dan bahasa Inggris misalnya. Nah, untuk itu saya ulangannya setiap 2 KD, kemudian kita lanjutkan dengan ulangan harian. Jadi ulangan harian pertama kita sudah membahas materi iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, materi apa ya kemarin ya? Ingat enggak? Apa ayo? Mana ada suaranya, Pak? Oh iya. Oh, iya. Iya, soalnya ada 40 soal dan beberapa anak ternyata tidak sempat mengikuti karena apa ya, berbagai macam alasan. Ada yang tidak di rumah, ada yang kendala perlengkapan dan sebagainya. Kebetulan kemarin saya minta tolong Bu Anissa untuk mengupload soal melalui Google Form menggunakan akunnya Bu Anissa karena saya ada kendala. Sehingga saya harus ini kan pas dulu ke Bu Anissa, siswa yang mengikuti ulangan harian tersebut. Sementara yang dilaporkan ke saya, masih ada beberapa siswa yang memang tidak mengikuti, tapi saya beri kesempatan untuk ulangan susulan supaya ada nilai ulangan hariannya. Harapan saya nanti pada ulangan blok kedua, kalian bisa mengikuti ulangan tersebut semuanya ya, semua bisa mengikuti. Walaupun ada kendala, misalnya kendala tempat, namanya teknis lainnya, ya upayakan kalau sudah diinformasikan bahwa kita akan mengadakan ulangan, kalian siapkan dulu. Kalau toh misalnya tidak bisa ikut, sebaiknya lapor dulu ke saya bahwa saya tidak bisa ikut ulangan karena alasan tertentu. Supaya saya tahu bahwa ada beberapa siswa yang memang tidak bisa ikut ulangan harian bersama atau pada waktu yang telah ditentukan, sehingga sudah bisa diprediksi beberapa siswa yang akan mengikuti ulangan susulan. Tapi sebaiknya setiap ulangan ya kalian selalu mengikuti sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi penyembelihan hewan. Sebenarnya materi ini
terkait dengan materi ibadah akikoh dan ibadah kurban pada pertemuan 2 pekan yang lalu. Ya. Tapi saya waktu itu menyampaikan bahwa kemungkinan kalau kita sampaikan semuanya materinya, kita kekurangan waktu untuk membahasnya. Tapi ini kebetulan PSBB yang tadinya direncanakan hanya 2 pekan atau 2 minggu, ternyata diperpanjang. Sehingga kesempatan kita untuk tatap muka melalui Zoom lebih banyak. Artinya setiap pekannya kita ketemu 1 kali. Nah di sini paling tidak di setiap pertemuan kita membahas 1 KD. Kalau seperti semester 1 kemarin, dengan tatap muka langsung di kelas, kita kesulitan karena kita ketemu 2 minggu sekali ya. Karena kelas dibagi 2. Nah ini maka waktunya tersita banyak. Nah besok kalau tanggal 8 PSBB selesai, mungkin kita kemungkinan kita tatap muka langsung di sekolah. Harapannya ya kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Kalian sekolah setiap hari, ketemu teman-teman, ketemu Bapak Ibu guru, bisa tetap muka langsung sehingga interaksi lebih bagus, lebih menarik daripada interaksi dengan menggunakan media Zoom misalnya, atau tatap muka hanya beberapa menit 2 minggu sekali. Ini saya kira kurang efektif. Nah, karena kita cukup waktu, maka menyusul materi kemarin terkait dengan materi ibadah kurban dan akikoh, kita baru membahas pelaksanaan tanpa membicarakan teknis penyembelihan, ya. Karena di situ kan ibadahnya adalah menyembelih hewan kurban dan menyembelih hewan akikoh. Tapi di situ belum membahas tentang bagaimana cara menyembelih hewan tersebut. Oleh sebab itu, melengkapi materi kemarin, kita bahas materi penyembelihan hewan untuk melengkapi kita memahami materi ibadah kurban dan akikoh. Sambil menunggu teman-teman kalian, saya cek dulu kehadiran kalian. Ini baru ada 49 siswa, 50. Ini yang saya lihat rajin sekali ini. 69. Ladiva, ya. Ladiva selalu tampil pertama. Siapa lagi nih? Iya. Aku ternyata banyak yang kelihatan. Pak. Amelia, Muhammad Ramadhani, Andika, Bayu, terus apa lagi? Hasna. Ada ini yang enggak kelihatan siapa ini? Ardi Al ini siapa? Apa Bu? Oh, Bu Irin. Bu Irin di rumah ini ya, Bu. Ada Isneni, Arina Nur, Destina, Nailu. Nailu kok nggak kelihatan ini. Nailu kelihatan lemari pakaian ya ini nih. Ada Sinta. Farah juga nggak kelihatan wajahnya Farah. Hai Farah, mana wajahmu? Nah, iya. Novelita gelap-gelapan ini ya, kayak saya di sini. Nayaka mana yang Nayaka nggak kelihatan wajahnya? Virus, iya virus lagi nata kameranya belum stabil. Nadia, Arina, siapa lagi ini? Sabrina. Mana Sabrina? Oh iya, Sabrina baru muncul ini. Zafira, sudah makan belum Zafira? Sudah ya? Dinyalakan itu mic-nya dari sana. Iya, kan ini sudah nyalakan. Iya, silakan mic-nya dinyalakan, kita bisa interaksi dulu sambil menunggu teman-teman kalian. Mungkin lama-lama bosen ya, Zoom tiap hari. Yang bosen kuotanya apa ya? Atau jangan-jangan belum pada bangun ya? Saya berkaca kepada keluarga saya sendiri ini. Anak saya juga
habis subuh tidur lagi. Karena setiap malam begadang gim-giman itu. Jadi bagaimana saya mau nasihati anak orang, anak sendiri saja tidak bisa dinasihati. Tapi ya memang apa namanya, masa-masa apa namanya, pertumbuhan perkembangan itu ya kadang anak mengalami masa pancaroba, masa transisi, perubahan dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa itu kadang-kadang mengalami hal-hal yang ya yang aneh-aneh gitu ya. Ya karena sedang mencari jati diri. Kalau dinasihati orang tua katanya sukanya marah-marah. Padahal ya sekedar menasihati. Ya sudahlah, semoga sadar dengan sendirinya. Orang tua cuma bisa mendoakan semoga anak nanti diberi hidayah oleh Allah agar tidak seenaknya sendiri. Ini saya bicarakan anak saya loh ya, bukan menunjukkan kalian. Ya semoga kalian tidak seperti anak saya. Kalau malam tidurnya sampai jam 2, pagi subuh dibangunkan, sudah sholat tidur lagi. Mau ditinggal kerja harus dipenuhi lagi ya karena ada tatap muka dengan gurunya. Nah ini mungkin ada yang sama dengan anak saya ini, belum bangun. Salut buat kalian yang sudah siap sejak pagi. Nah makanya jangan banyak-banyak begadang malam ya, supaya tidak bangunnya kesiangan atau ngantuk di pagi hari. Memang ini tidak menyenangkan situasinya, tapi ya bersabarlah. Suatu saat nanti pasti akan berakhir ya. Pandemi ini pasti akan berakhir. Kita akan kembali normal, bisa belajar bersama lagi, ketemu lagi, bisa hidup bebas lagi, tidak seperti sekarang. Ini ya dipikir-pikir boros ya, boros kuotanya, boros mikirnya. Kamu harus banyak mikir tugas ya. Apa Sabrina? Banyak tugas yang harus dikerjakan ya. Masa setiap guru ngasih tugas, tugasnya kadang berat-berat. Makanya saya tidak ingin ngasih tugas yang berat-berat, yang ringan saja. Yang penting apa? Yang penting kalau ada tugas terus dikerjakan, dikumpulkan. Nah, terkait dengan materi hari ini, saya nanti juga tidak akan beri tugas yang berat, yang ringan-ringan saja. Yang penting kalian sudah menunjukkan perhatiannya. Cukup WA saya, kirimkan tugasnya di foto. Saya tidak menilai kualitas, tapi saya cukup menilai dengan ketaatan kalian dalam melaksanakan tugas. Kalau ngirim tugas hari pertama berarti nilainya paling tinggi. Walaupun satu kadang jawabannya kurang pas. Atau tulisannya kayak cokeran ayam. Ada temanmu siapa kemarin saya minta ulang lagi, tulis ulang. Karena apa? Saya sulit bacanya. Masa anak SMP kelas 9 tulisannya seperti anak SD kelas 3 baru latihan nulis. Padahal apa? Kalau orang tulisannya bagus itu yang membaca kan jadi seneng gitu ya. Saya punya pengalaman begini. Saya dapat nasihat dari dosen saya dulu. Kalau kalian mengerjakan soal, mengerjakan tugas, tulislah dengan tulisan yang rapi dan bagus. Walaupun jawabannya salah. Sebab apa? Dosen saya bilang, saya ngoreksi tugas mahasiswa banyak sekali. Sampai malam ngantuk, saya kadang-kadang bacanya sampai lelah. Makanya yang dibaca itu cuma tulisannya bagus atau tidak. Kalau tulisannya bagus, nilainya bagus. Kalau tulisannya jelek, nilainya jelek. Itu nasihat dosen saya. Dan saya ternyata ngalami juga sekarang. Ketika saya mengoreksi tugas kalian, dilihat tulisannya jelek, sudah malas bacanya. Akhirnya saya, karena saya belum lama tatap muka dengan kalian ya, belum paham satu persatu, saya jadi menduga-duga, wah ini kalau tulisannya jelek, jangan-jangan orangnya juga. Nah makanya belajarlah latihan nulis yang bagus, yang indah. Kalau dulu di SD ada mata pelajaran nulis indah, sekarang sebenarnya tidak ada ya, atau karena sudah terpinggirkan oleh teknologi. Kalian nulis cukup tinggal nutul-nutul itu tombol, muncul tulisan. Kalau zaman dulu kan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tulisannya bagus. Dan kalau tulisannya bagus,
orang sudah tertarik dulu walaupun belum lihat orangnya. Siapa yang nulis itu. Nah, ini trik ya, pesan saya untuk kalian untuk dapat nilai bagus walaupun belum tentu benar. Satu, tunjukkan dulu tulisannya bagus, rapi. Kalau sudah lihat tulisannya rapi, bagus, sudah kadang-kadang kalau sudah ini pasti bagus, pintar, terus nilainya bagus. Walaupun saya benar tapi tulisannya sulit dibaca, sudah nomor dulu yang nilai itu. Ya. Jadi latihan nulis yang rapi, yang bagus. Karena nanti akan ada nilai plus tersendiri kalau orang tulisnya bagus. Sedikit cerita dulu, saya waktu muda itu banyak dapat job pekerjaan itu karena katanya tulisan saya bagus katanya. Saya yang menggunakan jasa itu. Mau tahu contohnya, saya dulu waktu masih mahasiswa atau masih single, belum nikah, masih sering dolan, itu saya sering bantu orang dekor pengantin. Dulu waktu masih menggunakan tulisan manual. Kalau sekarang sudah menggunakan cetak, jadi tidak butuh seni tulis menulis. Kalau yang sekarang saya dapat duit karena dapat job nulis ijazah. Dan nulis ijazah itu bukan hal yang mudah, tidak sembarang orang diberi pekerjaan itu. Dan itu kan juga menghasilkan uang. Nah, makanya sekedar tip bahwa latihan nulis bagus bisa menghasilkan tulisan yang bagus, akan mendatangkan rezeki yang lain. Itu ya. Ini terkait dengan jiwa seni juga, tapi walaupun tidak punya jiwa seni, kalau dilatih, saya yakin akan menghasilkan karya yang bagus juga. Baik, anak-anak sekalian, ini sudah ada hampir 100 siswa yang Lebih. 1 Oh iya, sudah 100, berarti 129 ya. Berarti kita mulai saja hari ini. Materi kita hari ini adalah materi penyembelihan hewan. Baik, sebelum saya masuk ke materi, kamu cerita dulu. Di suku tertentu, itu ada upacara adat yang mengorbankan hewan. Biasanya hewannya kerbau. Kerbau itu dipanah, kemudian dilukai dengan senjata tajam. Setelah terluka parah, baru kemudian dibunuh. Itu tentunya bukan orang Islam ya. Kalau tidak salah itu suku di Sulawesi Selatan. Suku apa ya Pak itu yang jenazahnya tidak dikubur? Sulawesi Utara ya. Oh iya, ya itu ada. Toraja ya, suku Toraja. Itu ada upacara penguburan atau mengantar jenazah ke tempat peristirahatan itu dengan mengorbankan kerbau. Tapi kerbaunya disiksa dulu. Dipanah, ditombak, diparang. Setelah terluka parah, mati baru diambil dagingnya. Ini tidak punya pri kebinatangan. Bukan ya. Ya tidak punya rasa kasihan terhadap hewan. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini fakta di sekitar kita di Indonesia, di salah satu suku yang kita. Ada lagi, ini juga bukan orang Islam. Teknik membunuh babi, karena orang-orang tersebut makan daging babi. Ya, tidak dipotong lehernya, tapi menggunakan besi yang dibakar, kemudian ditusukkan ke duburnya sampai tembus ke mulut si babi tadi. Akhirnya babinya meninggal, mati. Ya, mati. Ini juga penyiksaan terhadap hewan, walaupun babi bukan termasuk yang kita konsumsi sebagai muslim. Itu dua peristiwa yang saya lihat videonya, tidak melihat langsung. Ada lagi teknik mematikan hewan di luar negeri ini. Saya punya videonya, tapi kalau saya tampilkan di sini nanti habis waktunya hanya untuk nonton video. Nanti lain kali kalau kita tatap muka bisa saya tampilkan. Di luar negeri itu membunuh sapi untuk diambil dagingnya dengan cara dihantam kepalanya dengan hugem itu ya, atau hammer yang sudah disiapkan ketika sapi masuk ke tempat yang sempit. Entah di mana itu, saya lihat video itu dihantam kepalanya terus mati, langsung mati. Ini memang masing-masing
orang atau masing daerah punya cara sendiri untuk mematikan hewan, untuk diambil dagingnya. Ada lagi, saya pernah menyaksikan video hewan tersebut dibius, kemudian dimasukkan penggilingan, dicapik-capik dengan besi, langsung diremukan tanpa disembelih dulu. Ya, seperti pabrik sosis itu kalau tidak salah. Nah, ini teknik-teknik semacam itu didasarkan kepada pemahaman mereka yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai umat Islam harus tahu bagaimana cara mematikan hewan untuk dikonsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, disinilah pentingnya kita belajar bagaimana mematikan hewan ternak untuk diambil dagingnya agar menjadi halal dan tidak menyiksa hewan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, silakan anak-anak. Belum. Kalau yang bawa buku paket bisa dibuka halaman 190 atau halaman 200. Apa? Sebagai seorang muslim, ketika kita akan mengkonsumsi daging hewan untuk ibadah kurban atau untuk ibadah akikoh atau untuk dikonsumsi sehari-hari, walaupun kita sering mengkonsumsi daging itu sudah tinggal santap, bukan hanya menyembelih saja, masak saja tidak ya. Kita sukanya yang langsung siap saji. Tapi akhirnya kita harus berada dalam posisi menyiapkan daging tersebut dari hewan yang masih hidup. Contohnya tadi, nanti kalau kalian sudah dewasa, menikah, punya anak, terutama yang putra ini ya, melaksanakan ibadah akikoh, sudah membeli kambing, nanti tidak ada orang yang bisa membantu menyembelihkan, kan harus disembelih sendiri. Maka harus paham bagaimana ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama yang harus dipahami, ketika akan ada penyembelihan hewan, satu harus ada orangnya dulu yang nyembelih. Sudah ada hewannya, oh tidak ada yang nyembelih, tidak jadi. Sudah ada orangnya, ada alatnya, oh hewannya ojol, lari, ya tidak jadi. Hewannya sudah siap, alatnya hilang, bobete hilang, ya, pisaunya hilang, tidak jadi. Maka tiga ini harus ada semuanya. Orang yang akan menyembelih, hewan yang mau disembelih, dan ada alatnya harus disiapkan. Terus orang yang akan menyembelih itu yang bagaimana? Nah, harus dipahami satu, harus orang Islam, bukan orang kafir atau musyrik atau murtad. Kenapa kau harus beragama Islam? Karena kita menyembelih hewan semata-mata karena mencari ridho Allah. Bukan untuk persembahan kepada dewa atau kepada roh nenek moyang atau untuk upacara-upacara lain yang tidak ada di dalam ajaran Islam. Yang kedua, orang tersebut menyembelih dengan sengaja. Bukan lagi main-main, lagi pegang alat untuk menyembelih siapa namanya biasanya ya. Kalau di Jawa namanya bendo, gobet, pisau. Main-main lempar-lempar, ada kambing lewat terus ketusuk mati, itu namanya bukan penyembelihan, tapi itu ketidaksengajaan. Maka menyembelih itu harus disengaja. Yang ketiga, sudah balik dan berakal. Balik itu bagi laki-laki berarti sudah pernah mimpi basah. Apakah perempuan boleh? Kalau tidak ada laki-laki terpaksa ya boleh. Tapi kalau ada laki-laki ya sebaiknya laki-laki. Mengapa demikian? Karena laki-laki biasanya lebih tatak ini mentalnya, lebih siap. Karena itu terkait dengan darah biasanya. Yang keempat, ini si penyembelih ini karena ini penyembelihan semata-mata mencari ridho Allah, maka harus menyebut nama Allah dengan mengucapkan kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca sholawat Nabi dan takbir. Takbir boleh sekali atau 3 kali karena Allah menyukai jumlah yang ganjil. Supaya lebih sempurna takbirnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini bacaannya. Selanjutnya tadi yang menyembelih. Sekarang yang akan disembelih. Berarti hewan yang akan disembelih. Syaratnya apa? 1, hewan masih hidup. Kalau sudah mati tidak perlu disembelih. Tapi kalau sudah mati tanpa disembelih, namanya bangkai. Kalau bangkai berarti tidak boleh dikonsumsi. Kenapa hewan bisa jadi bangkai? 1, mati dengan sendirinya, misalnya karena penyakit. 2, mati karena sebab lain, misalnya ketabrak mobil, atau hewan tersebut dimakan binatang buas. Maka tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kedua, hewannya harus hewan yang halal dikonsumsi. Ini hewan darat ya. Kalau hewan air tidak perlu disembelih. Misalnya ikan, belut, terus apa lagi ya? Cumi-cumi itu tidak disembelih tidak apa-apa. Jadi hewan darat di sini adalah hewan-hewan yang biasa diternakan. Misalnya kalau di Arab itu ada ternak unta. Kalau di Indonesia tidak ada ternak unta. Biasanya di Indonesia paling besar itu sapi, kerbau, kemudian yang lebih kecil ada kambing, domba, atau biri-biri. Kemudian yang lebih kecil lagi ada kelinci, ada marmut, ada ayam, bebek, endok, dan sebagainya. Itu yang dikonsumsi oleh kita di Indonesia. Nah, hewan-hewan yang subhat, yang tidak jelas kehalalannya, tidak boleh dikonsumsi. Yang subhat itu apa? Yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran hadis, tetapi ulama menunjukkan ada ciri-ciri supaya dihindari. Misalnya, hewan tersebut karena menjijikkan. Kalau menjijikkan maka sebaiknya dihindari. Ada ulama yang mengatakan kalau yang menjijikkan termasuk hewan yang haram dikonsumsi. Ini untuk menjaga agar kita tidak terjatuh kepada mengkonsumsi makanan dari sumber yang subhat atau hewan subhat. Kemudian menghindari memakan atau mengkonsumsi hewan-hewan yang sudah jelas keharamannya karena disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, berarti daging babi. Babi itu yang diternakan. Kalau yang hidup di hutan namanya celeng. Ini banyak yang pemburu-pemburu ini memburu celeng, ditembak, kemudian dimakan. Atau pernah di berita itu terjadi kenakalan ya, nakal mereka memotong celeng, dagingnya dicampur dengan daging sapi. Nah ini dosanya bagi yang melakukan pemalsuan. Bagi pekonsumsi kalau tidak tahu ya dimaafkan kalau tidak tahu. Tapi juga perlu memahami karakteristik atau ciri-ciri daging celeng ini atau daging babi supaya kita terhindar dari tipuan orang. Anjing tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis bahwa air liurnya anjing itu najis. Kalau air liurnya najis berarti dagingnya jelas najis, haram, tidak boleh dikonsumsi. Atau binatang buas. Ular termasuk binatang buas karena beracun atau memangsa hewan. Biawak ini yang tidak jelas dalilnya. Tapi karena ulama mengatakan hewan yang menjijikkan atau hidup di dua alam termasuk supaya dihindari, maka tidak usah memakan biawak atau sejenis buaya yang kecil. Buaya juga termasuk binatang buas. Mengapa kita tidak boleh makan makanan dari hewan-hewan atau binatang buas? Karena mereka memiliki DNA buas. Karakter buas itu tersimpan di DNA. Kalau daging itu kita makan, dikhawatirkan kita nanti tertular karakter buasnya tadi. Ini menurut logika. Nah, logika. Karena apa?
memahami larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah, supaya kita tambah yakin, kita juga perlu penelitian supaya logika kita bisa memahaminya. Tapi kadang juga ada yang tidak bisa dilogikakan, terutama untuk hal-hal yang bersifat ghaib. Baik, kita lanjutkan. Setelah ada penyembelihnya, kita sudah tahu syarat-syaratnya, hewan yang akan disembelih kita sudah tahu. Kita lanjutkan alat untuk menyembelih. Satu, syaratnya alat penyembelih itu harus tajam, dapat melukai. Yang dilukai apa? Yaitu memotong leher agar terputus urat nadi, saluran nafas, dan saluran makan. Kenapa begitu? Supaya hewannya cepat mati. Kalau cepat mati berarti dia tidak akan tersiksa oleh penyembelihan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak terbuat dari tulang atau gigi atau kuku. Makanya kita sudah mafhum ya, sudah paham bahwa alat penyembelih yang umum adalah alat-alat yang terbuat dari besi atau baja, misalnya pisau. Terus kalau di sekitar kita namanya bendo, gobet, atau apa ya, atau pedang misalnya. Dan itu harus tajam supaya cepat membunuh hewan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalau sudah siap tiga-tiganya, kita siapkan penyembelihan hewannya. Saya kan lupa enggak bawa boneka untuk praktek ya. Ya enggak apa-apa lah. Dari tulisan ini semoga kalian bisa memahami karena penyembelihan hewan sudah biasa dilakukan di masyarakat kita. Nah, nanti tugas saya untuk kalian. Tugas kalian untuk nanti setelah kita selesai tatap muka, yang mudah saja. Kalian cukup menyaksikan penyembelihan hewan. Kemudian menceritakan pengalaman kalian, ditulis di selembar kertas, kirimkan ke nomor WA saya. Itu saja. Tidak harus hari ini karena menyembelih kan tidak mesti ketemu ya. Pas kalian menjumpai di rumah kalian atau di tetangga kalian. Atau kalau nanti tidak ada, bolehlah kalian browsing di internet, di YouTube, mencari video yang memperagakan bagaimana penyembelihan hewan menurut Islam. Iya. Kalau harus ke Pejegalan di pasar ya nanti repot ya, yang rumahnya di pinggiran ya. Kalau yang rumahnya dekat sih ya nggak apa-apa. Tapi untuk anak-anak putri biasanya ya ada rasa ngeri, takut ya. Saya juga kadang-kadang ngeri lihat proses penyembelihan. Yang pertama, hewan dihadapkan ke kiblat dengan rusuk kiri di bawah, berarti hewan itu diletakkan di bawah, kepalanya di selatan. Otomatis kalau menghadap kiblat, rusuknya di bawah yang sebelah kiri. Kalau itu nyembelih kambing, berarti kakinya diikat supaya tidak memberontak kemudian lari ketika sedang atau mau disembelih. Dipegang atau diikat. Kemudian supaya darah itu nanti mengalir keluar dari tubuh, tidak bercampur dengan daging, maka posisi kepala hewan tersebut agar diletakkan lebih rendah daripada posisi tubuh hewan tersebut. Sehingga nanti kalau pas senjata tajamnya dipotongkan ke leher si hewan tadi, darah diharapkan akan segera keluar, mengalir. Yang pertama, darah hukumnya haram dimakan, maka harus dikeluarkan. Yang kedua, kalau hewan keluar darahnya, maka biasanya akan cepat mati. Setelah itu, si penyembelih, niat itu boleh di dalam hati, boleh diucapkan. Tapi ya kalau sudah posisi begitu, sebenarnya sudah bisa niat. Karena niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Nah, dengan posisi memegang senjata untuk menyembelih di depan hewan tersebut, itu berarti sudah ada unsur niatnya. Kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau tanpa sayyidina juga boleh. Itu suka-suka sajalah ya. Ada yang kecuali suka pakai sayyidina, ada yang tidak, sama-sama benar. Kemudian membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dipotongkan pisaunya ke leher
hewan. Yang dipotong leher arah depan, bukan belakang ya, supaya putus urat nadi, saluran nafas, dan saluran makan. Nah, kemudian dipastikan ketika saluran ini putus urat nadi supaya darahnya keluar. Saluran nafas biar dia tidak bisa bernafas kemudian mati. Nah, setelah itu biarkan darah itu mengalir sampai habis, baru diletakkan hewannya, ditunggu sampai benar-benar mati. Jangan terus dilanjutkan dengan dikuliti, atau kalau ayam jangan terus disiram banyu panas ya untuk mencabuti bulunya, tapi biarkan dulu dia mati supaya tidak menyiksa. Jadi demikian ya cara menyembelih hewan secara teori ya. Kalau praktek ya kita harus lihat prakteknya, tapi sekarang kan sudah zaman serba mudah, tidak harus saya praktekkan dengan membawa ayam di depan sini ya. Cukup kalian nanti kalau bisa ya menyaksikan yang real ya di depan kalian, tapi kalau tidak bisa ya mencari video penyembelihan di YouTube, kemudian kalian cukup menceritakan. Tidak perlu setor video, nanti HP saya tidak muat mendapatkan banyak video yang filenya besar. Cukup kalian ceritakan pengalamanmu tadi di selembar kertas, kemudian di foto dikirimkan ke nomor WA saya. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya sempat menyinggung tentang proses penyembelihan hewan di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lainnya. Ternyata ada beberapa teknik penyembelihan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal kita dituntut untuk melakukan penyembelihan secara mekanik seperti yang dilakukan oleh negara-negara barat. Karena apa? Karena jumlahnya yang banyak dan dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Maka sekarang muncullah menyembelih hewan dengan teknik mesin atau mekanik, tidak secara manual. Kenapa ini dilakukan? Misalnya di tempat-tempat industri misalnya pengolahan daging sapi. Kalau nyembelihnya satu-satu nanti produksinya terhambat ya, karena satu persatu terlalu lama. Maka orang-orang barat menemukan mesin atau alat untuk membantu mempermudah kerja manusia. Salah satunya adalah mesin pemotong hewan tadi. Ada berbagai macam mesin yang ditemukan orang-orang barat, tapi ternyata tidak sesuai dengan kaidah penyembelihan menurut Islam. Oleh sebab itu, sekarang kita menyeleksi mana penyembelihan hewan dengan mesin atau dengan mekanik yang sesuai dengan ajaran Islam. Tadi saya sempat nyinggung, saya punya beberapa video tentang itu. Biasanya kalau saya pembelajaran di kelas tatap muka, biasanya saya tampilkan. Tetapi karena tidak mungkin, maka lain waktu bila kita ada kesempatan bisa kita saksikan bersama-sama. Saya cuma dapat menyampaikan secara teoritis tentang penyembelihan hewan menggunakan mekanik atau mesin. Tadi yang pertama, ada ditemukan teknik penyembelihan di barat sana ya, yang tidak mengenal Islam, dengan cara hewan tersebut dibius dahulu. Pingsan, kalau dibius pingsan. Setelah pingsan, dimasukkan ke mesin penggiling, dicabik-cabik tubuhnya. Berarti bercampur antara darah, rambut si hewan tadi yang dikulit, tulangnya, kotorannya, dan sebagainya. Nah ini kalau dijadikan bahan makanan, misalnya jadi sosis, nah ini ya dagingnya campur dengan kotorannya. Jadi tidak higienis. Walaupun kadang-kadang orang barat merasa paling pinter ya, tapi ternyata ya ini logikanya tidak jalan juga. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam lebih pintar dari mereka, tapi kita kadang tidak menyadari. Ini makanya tidak boleh, ya, tidak boleh mematikan hewan dengan mesin dengan cara dibius kemudian dicabik-cabik dengan alat pencabik. Dan mereka kadang memasukkan alat mesin pencabik itu bukan hanya sapi, tapi campur ada kuda yang sudah tua yang tidak bisa digunakan lagi dimasukkan ke situ. Kemudian mungkin ada hewan lagi yang ketemu di jalan kayak anjing liar, dibius dimasuk ke situ, sehingga isinya campur aduk nggak karuan.
Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian ada lagi pabrik pengolahan daging sapi di Australia kalau tidak salah itu ya. Sapi digiring masuk ke tempat yang sempit, hanya muat satu sapi secara berurutan, kemudian kepalanya dimasukkan ke lubang. Ketika kepala sudah tidak bisa bergerak, kemudian ada mesin pemukul kepalanya. Sekali pukul langsung bolong kepalanya sehingga pingsan, mati. Sapinya langsung mati. Kemudian geledak baru dipotong-potong. Ini juga tidak sesuai dengan ajaran Islam karena apa? Darahnya tidak keluar. Otomatis darahnya akan bercampur dengan daging. Nah, di situ berarti haram karena ada darah. Yang ketiga, saya menyaksikan penyembelihan hewan secara mekanik tapi sesuai dengan ajaran Islam. Ini terjadi di negara barat juga, tapi saya lupa negaranya mana. Tapi negara Muslim, kalau tidak salah di Turki. Hewan akan dimasukkan ke sebuah tempat ya, yang pas dengan tubuhnya si sapi tadi. Kemudian alat tersebut bisa menggulingkan posisi sapi yang tadinya kaki di bawah, diputar sehingga kakinya di atas. Nah, kepala ini keluar dari lubang tersebut. Kemudian si penyembelih menggunakan pisau yang tajam, memotong leher sapi dengan cepat, tentunya dengan syarat-syarat tertentu tadi seperti ketika penyembelihan secara manual, yaitu satu, si operatornya ini harus beragama Islam. Operatornya berarti orang yang menyembelih tadi, memegang pisau, memotong lehernya, yaitu bagian yang depan, saluran nafas, saluran makan, dan urat nadi ya. Ini dipotong. Dan ini pisaunya tajam sekali. Sekali tarik langsung dari arah kanan misalnya langsung ke kiri. Jadi terputus semuanya. Kemudian darah mengalir. Dibiarkan darahnya mengalir sampai habis, baru mesin itu akan bergeser, balik lagi, dan sapinya bisa dikeluarkan. Ditunggu sampai beberapa saat, baru sapinya itu setelah dipastikan mati baru digantung ya, posisi kepala di bawah, kaki di atas, pakai rel itu bergerak. Nanti akan ada petugas yang memotong bagian-bagian tertentu sampai kemudian daging itu dikemas, dikirimkan ke konsumen. Nah, inilah yang sesuai dengan aturan Islam, yaitu tadi teknik penyembelihan hewan secara mekanik yang terwakili di mesin atau mekanik penyembelihan hewan yang ada di Turki tadi. Karena kebetulan Turki negara di tengah-tengah antara Eropa dan Asia yang kebetulan masyarakatnya beragama Islam kebanyakan. Sehingga ketika mereka menciptakan mesin penyembelihan sudah disesuaikan dengan aturan sesuai dengan ajaran Islam. Habis. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang penyembelihan hewan. Tentunya karena ini sebatas teori ya, tentunya akan mengalami verbalisme karena kalian tidak melihat langsung tata cara penyembelihan hewan. Oleh sebab itu, tugas untuk kalian supaya melengkapi pemahaman kalian dalam materi penyembelihan hewan, silahkan kalian amati ya. Amati proses penyembelihan hewan yang ada di sekitar kalian. Entah di rumah tetangga atau di rumah kalian dalam waktu 1 minggu ini. Kalau tidak menemukan, karena keluargamu biasa mengkonsumsi daging cepat saji ya, misalnya beli ayam sudah disembelih di pasar, beli daging kambing sudah daging yang potongan itu ya, maka sulit untuk menyaksikan prosesnya, maka bisa diakali, bisa dicari solusi lain, yaitu kalian mencari proses penyembelihan hewan secara manual dan mekanik di internet, melalui YouTube juga bisa, atau media-media yang lain. Nah, setelah itu bukan YouTube-nya atau videonya dikirim ke saya. Kalau mau di-download ya silakan dilihat sendiri, disimpan sendiri, tapi yang dikirimkan adalah pengalaman kalian setelah menyaksikan itu, diungkapkan, tulis di selembar kertas, kemudian kirimkan, difoto dulu, kirimkan ke
nomor WA saya, gitu ya. Ingat, tugasnya 1 minggu, karena waktu kalian mengamati juga butuh waktu, jadi ini saya beri waktu 1 minggu. Kemudian minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya, sekaligus setelah itu tugasnya mengerjakan ulangan harian untuk materi kemarin, yaitu tradisi Islam Nusantara, dan materi hari ini, yaitu materi penyembelihan hewan. Begitu ya anak-anak sekalian. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum bisa dipahami, nanti kalian bisa komunikasi dengan menggunakan WA, karena kita terbatas waktunya. Oh iya, ada info sebentar. Nanti setelah saya selesai, Bu Eti akan menyampaikan tugas. Jadi jangan dulu beranjak ya, kecuali memaksa ke kamar kecil misalnya. Tapi nanti kembali lagi ke sini. Itu saja pesan dari Bu Eti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.